Udah mulai ya? Bentar ya, duduk dulu. Ya, oke guys. Selamat datang di acara PSPT, Pembicaraan Seru Podcast Terkini. Perkenalkan, aku Adam Putra Muhammad yang akan menemani kalian semua hingga akhir acara. Jadi teman-teman semua, di dalam PSPT ini atau Pembicaraan Seru Podcast Terkini, kita akan membahas sebuah eskul yang ada di SMKN 45 Jakarta yang baru-baru ini menjuarai lomba di tingkat wali kota Jakarta Barat. Jadi kemarin eskul ini bernama Paskibra. Ya, jadi seperti yang teman-teman ketahui, Paskibra belum lama-lama ini menjuarai lomba di wali kota, juara 2 dengan persiapan yang bisa dibilang cukup singkat dan cukup keren. Yang eskul Paskibra ini. Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung mendatangkan sebuah narasumber, salah satu dari anggota Paskibra. Beri tepuk tangannya untuk Sasa. Ya, halo Adam. Halo Sasa. Duduk Sasa, Ya, duduk Sasa. Gimana kabarnya Sasa? Alhamdulillah baik. Baik, gila. Oke Gimana Sasa. Adam juga kabarnya baik. Wah, baik banget nih Sasa. Jadi Sasa boleh dong perkenalin dirinya dulu ke pemirsa semua yang ada di rumah maupun di sekolah yang lagi nonton yang lagi nonton kita nih. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sasa Meldia Zahra. Saya dari kelas 11 PSPT 2. Saya ekstrakurikuler di SMK 45 itu Paskibra. Ya, nih. Jadi teman-teman semua bisa tahu ini adalah salah satu pemenang ya, Sasa. Coba pamer dulu. Alhamdulillah. Jadi Sasa gini Sasa. Mau tanya-tanya nih Sasa seputar kemarin lomba yang telah menjuarai juara 2 di wali kota. Jadi gimana persiapan yang kalian lakukan nih anak Paskibra sebelum menghadapi lomba tersebut? Boleh dong dijelasin ke teman-teman. Ya, kalau untuk persiapan lomba kemarin itu yang pastinya kita sangat amat mempersiapkan karena sebelumnya kan yang saya tahu itu ekstrakurikuler Paskibra itu belum sempat turun untuk lomba. Nah, ya betul. Pas banget ini kemarin ini kita puncaknya untuk turun nih. Ya. Jadi kita mau bagaimanapun nih anak-anak yang kepilih menjadi tim inti untuk lomba di wali kota kemarin, kita itu mempersiapkannya sangat dipersiapkan, cuma waktunya itu emang cukup singkat gitu sih. Ya. Nah itu kita setiap ada waktu kosong kita kadang latihan. Jadi berarti berarti bisa dibilang Paskibra itu kemarin lomba dadakan. Maksudnya dadakan, mengikuti lombanya tiba-tiba mungkin pelatihnya langsung bilang ke kalian semua bahwasanya ini ada lomba, persiapannya cuma kurang lebih hampir nggak sampai sebulan. Iya, kurang lebih seperti itu, dan juga kan kita belum ada kostum. Nah, alhamdulillahnya itu di lomba kemarin itu temanya itu tentang Jakarta, DKI Jakarta. Jadi kita dari banyaknya ide dari teman-teman, alhamdulillah kita udah remukin, jadinya kita menggunakan kostum kebaya. Nah itu kebaya masing-masing bervariasi warnanya, jadi kita alhamdulillah ada jalan keluarnya itu. Berarti mungkin salah satu kostum itu membawa keberuntungan lah ya, karena juga di eskul Paskibra belum ada kostum khusus untuk buat lomba. Dan ya teman-teman semua, kemarin aku juga nonton Paskibra, cukup terharu dengan penampilan mereka. Dengan waktu yang cukup singkat latihannya itu mereka dapat membuktikan bahwasanya mereka itu bisa ya. Iya. Oke. Terus aku dengar nih sebelum Paskib kemarin menjuarai lomba itu sempat ada problem antara pelatih dengan internal kalian semua anak-anak yang menyebabkan pelatih kalian tuh diganti. Betul atau tidak itu? Jadi gini, memang ada beberapa faktor atau alasan lain yang kita dari Paskibranya nggak bisa kita sampai ini ke media karena masih termasuk private. Jadi kita ada pelatih baru juga kan.
kenapa ganti, alasannya itu mungkin alasan pertama juga pelatih lama itu dia itu banyak ngajar di beberapa sekolah, jadi sulit untuk mungkin mengatur waktunya di kita. Jadi pihak sekolah mungkin mencari solusi bagaimana nih cara untuk supaya baik ke depannya, dan alhamdulillahnya kita jadinya ganti pelatih baru yang alhamdulillah membawa keberuntungan gitu ya. Karena itu ganti pelatih kan baru kemarin, dan itu langsung kita disuruh turun lomba, dan alhamdulillah langsung dapat juara itu sih. Dan berarti juga pelatihnya pengen ngebuktiin kalau misalnya anak-anak tuh sebenarnya bisa buat menjuari sebuah lomba, dan kedatangan pelatih juga membawa dampak perubahan dan membawa dampak positif juga buat anak-anak. Benar. Nah, terus nih gimana perasaannya mengikuti Paskib selama di 45 ini? Ya alhamdulillah senang sih, karena kan dari akunya sendiri juga pengennya nanti tuh Paskibra 45 itu bisa lebih bangkit lagi, karena supaya bisa terbukti lah bahwa ini ada nih ekstrakurikuler Paskibra di 45 yang banyak meraih prestasi dan sebagainya gitu sih. Perasaannya sangat senang sekali bisa masuk ekstrakurikuler Paskibra. Oke, selanjutnya nih apa yang membuat kamu tuh tertarik mengikuti ekskul Paskibra ini? Apakah dari SMP-nya udah ngikut Paskibra duluan, terus ingin melanjutkan jenjang prestasi di bidang Paskibra di SMK, atau gimana? Boleh dong diceritain, kita sharing-sharing hidup aja. Ya, jadi aku itu di SD itu dari kelas 3 kalau nggak salah ya. Itu per kelas itu jadi kita selalu ada petugas kan setiap kelasnya. Nah, di situ aku sempat menjadi salah satu pasukan pengibar benderanya. Jadi ya aku udah lumayan dapat di SD apa itu Paskibra seperti apa, PBB-nya. Dan kemudian aku pas masuk SMP, aku berpikir juga kan, wah ada ekstrakurikuler Paskibra nih di SMP. Kalau di SD kan itu cuma buat belajar biasa aja, bukan ekstrakurikuler. Jadi itu kayak cuma pembelajaran di suatu saat ada upacara berlangsung gitu. Nah, di SMP ini aku tertarik karena aku berpikir apa aku akan melanjutin aja kali ya. Soalnya ini kan lumayan banget udah ada bekal di SD walaupun sedikit. Jadi aku berpikir untuk mengembangkan lagi di SMP gitu. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh tapinya? Aku keluar dari ekstrakurikuler Paskibra di SMP itu ada. Kenapa? Nah, itu karena kan sayang banget tuh kan tadi Sandra bilang nih dari SD udah dapat pembelajaran. Betul. Ya kan, udah dapat pembelajaran sedikit, sering jadi petugas pengibar bendera di SD. Cuma kenapa nih akhirnya di SMP tuh memutuskan untuk berhenti ekskul Paskib? Jangan bilang karena COVID. Ya enggak dong. Malah sebelum COVID sudah keluar. Sebelum COVID sudah keluar itu. Ya, kalau misalnya sesudah COVID, maksudnya ketika COVID ya wajar. Tidak boleh kita kumpul-kumpul. Iya dong. Iya benar. Jangan bilang Anda karena COVID ya. Enggak, itu malah sebelum COVID. Why? Jadi waktu itu aku waktunya sih kan latihan kalau nggak salah di SMP itu hari Minggu pagi. Kadang nggak bangunnya siang, soalnya kan malamnya itu suka banget begadang. Terus juga di tetangga aku ada di daerah rumahku itu tempat silat gitu, organisasi silat. Ya, berarti ngikut juga. Nah itu apa? Udah deh. Pengennya ngikut silat. Pastinya ya udah nanti aja, kalau pagi-pagi itu Minggu kayak males. Bukan males. Apa? Kita udah ini waktu udah pencet, udah alarm. Cuma ya mencet. Iya, daripada bolos. Ya udah kita dicoba di silat. Nih. Nah, di silat itu cuma ikut berapa kali doang. Terus jadi silat. Sia-sia dong. Nah, berarti Paskib gitu. Untuk silat. Nah, pas di SMK nih, masa kayak kemarin lagi, pengen lagi kan nih coba Paskib lagi. Silatnya udah nggak ada nih, hilang. Iya, udah hilang. Sudah juga tuh. Itu udah nggak ada latihan juga anak-anak. Enggak, kalau itu masih berjalan, cuma punya keluar gitu. Terus udah di SMK kita coba. Itu aslinya itu, tapi aku juga enggak dari kelas
7 awal masuk sih. Iya. Akhirnya aku coba masuk ekstrakurikuler Paskibra ini Di SMK. di SMK 45. Aku sebenarnya dulu belum tertarik di Paskib. enggak di SMK 45 ini Paskibranya. Ada gitu kan kurang tertarik gitu. Something Yes. ya itulah. Tapi kan ada nih teman kelas yang udah ikut dari awal. Ya. Aku pengen ikut juga, akhirnya aku ngomong-ngomong ke teman-teman yang ikut. Dan akhirnya mereka membawa positif juga, mengajak juga ke aku, ayo gitu, masih motivasi semangat. Akhirnya aku ikut sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan. Berarti teman juga berdampak Banget dalam circle itu teman. Itu mengaruh banget sih. Mengaruh. Jadi tergantung bagaimana teman. Ya, itu. Apalagi kita udah dewasa bisa dibilang, udah mencapai umur yang bisa dibilang tuh ABG mungkin ya. Iya, anak baru gede lah. Ya, range umur 16 sampai 18 tahun. Ya. Yang dimana tongkrongan gitu, sifat atau perilaku kita itu berdasarkan sesuai dengan perilaku teman-teman. Ya, jadi faktor teman-teman itu bisa merubah sebuah kehidupan. Benar banget. Nah, jadi maka dari itu teman-teman hati-hati dalam memilih teman. Asik. Nah, terus tadi Sasa sempat menyinggung perihal silat. Kenapa Anda memilih silat waktu itu daripada Paskibra? Selain karena minggu pagi Anda malas bangun. Nah, itu bukan malas bangun ya. Apa dong? Tadi kan yang kata alarmnya nggak ke ini, Dam. Alarmnya nggak apa? Udah masang alarm tapi nggak kebangun. Itu kan berarti bukan malas. Itu malas dong? Enggak dong. Kenapa saya nggak kebangun? Saya tidur. Terus nggak kebangun, Dam. Berarti enak kebo. Nah, itu nggak apa-apa dah kalau itu. Berarti kan bukan malas. Kebo dong tapi. Ya udah. Ya. Kenapa silat ya? Ya kenapa akhirnya Sasa nih, seorang Sasa yang tadinya kelas 7 tuh udah ngikut Paskib, tapi kan hari Minggu pagi terus tiba-tiba ada silat, akhirnya memutuskan untuk silat walaupun pada ujung-ujungnya hanya beberapa kali latihan dan berhenti. Nah, iya, itu sayang banget sih, udah bikin baju juga, udah minta ke mama, kan? beli baju silat, udah bikin. Berapa kali ikut latihan doang. Saya nggak bisa ternyata. Ternyata aku nggak bisa silat di situ. Aku kan belajar. Lo belajar, tapi benar-benar ketinggalan jauh kan sama teman-teman, jadi kayak minder gitu. Tapi kan baru masuk. Makanya di silat udah diajarin ya kan. Set gitu dah, lupa saya itu. Gimana ya? Itu berapa kali latihan? Kayaknya kan kalau itu latihannya kalau nggak salah malam Sabtu. Kayaknya cuma berapa kali ya? Seminggu sekali. Kayaknya cuma 4 kali 5 kalian dah. Tapi seminggu sekali. Nah, berarti nggak sampai sebulan dong? Nggak nyampe. Akhirnya saya di rumah aja. Sabuk hijau? Ya itu nggak tahu tuh, kan ada tuh. Sumpah. Aku sendiri nggak pernah ngikutin yang namanya pembela dirian gitu. Nah itu saya juga tuh. Sabuk hijau paling rendah kali. Iya kan baru awal masuk. Pakai aja dah warna hijau, yang penting punya sabuk. Sabuk yang bentuk gesper kah atau yang kain? Iya yang kain. Kasih tuh. Anda pakai bener kan? Nggak kayak kemben kan? Jadi gitu. Ya. Kenapa? Jelasin dong. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berhenti mengikuti silat? Ya kan itu. Saya kan minder. Karena teman. Iya ternyata kita nggak boleh minder dah ternyata. Coba aja saya nggak minder, mungkin saya bisa tuh. Udah lawan siapa tuh boxing? Ya itu terus Sabtu itu tuh banyakannya anak-anak sih, kayak remajanya cuma. Justru bukannya hal itu harusnya menjadi semangat. Harusnya orang gede nih jadi contoh, malah saya aduh malah down gara-gara anak kecil. Tapi ya mungkin itu dijadikan pembelajaran untuk berdepan. Nah iya, pasti setiap pengalaman pasti saya akan jadiin jadi pembelajaran. Iya betul. Oke Sa, tadi udah kita bicara. Oh ya terus ceritain dong ketika udah perasaannya nih udah mengikuti lomba, terus tiba-tiba pas pengumuman juara, gimana tuh perasaan yang dirasakan oleh Sasa dan teman-teman? Ya Sasa sendiri deh khususnya. Ya kalau aku sendiri sih
Overthinking gitu ya, menang apa enggak nih pas kita tahu dikasih hasil penjuriannya itu lupa skornya nilainya, itu kita berpikiran udah kecil banget kayak udah nggak ada percaya diri lagi untuk menang gitu kan. Terus kita sholawatan terus aja sama teman-teman. Pas dengar pengumuman kan pertama itu dari tingkat SD kalau nggak salah, SD SMP terus Iya, waktu itu SMA. SD SMP SMA ya, waktu itu mau maghrib kan. Iya betul. Aku ada di situ sebenarnya. Itu iya betul kan, ada sendiri gitu. Terus cuma kan perasaan orang beda-beda kan. Saya cuma sebagai penonton Anda ya, dan teman-teman Anda, iya kan, Anda yang melakukan. Terus gimana akhirnya kemudian disebutkan nilainya dari yang paling bawah. Pas pertama kali menyebut sebut menyebut nilai itu, nilainya itu di bawah dari nilai yang udah kami dapat. Jadi teman-teman semua, ketika mereka habis lomba itu H+3 jam ya. Yeah. Setelah 3 jam kemudian itu nilai dari juri itu udah keluar per sekolah. Nah, jadi teman-teman semua nih sebenarnya anak-anak PAS itu udah ngedown ya ketika melihat nilainya kecil nih. Apalagi ngelihat ketika dikasih tahu nilai anak SD gede-gede pada tinggi-tinggi melebihi nilai anak SMA, tingkat SMA. Nah tuh mulai tuh anak-anak tergoyah gimana. Tiba-tiba pas di harapan 3 ya? Iya kok masih di bawah. Enggak, nilainya kok nilai dia masih di bawah kita gitu. Nah, di bawah SMK 45 guys. Pas juara 3 umum itu juga masih kaget tuh, masih di bawah. Dan ternyata pas disebutkan selanjutnya itu nilai kita Dam. Jadi kita langsung senang, kita langsung lompat-lompat, kita langsung alhamdulillah nangis. Iya pokoknya aduh terharu banget. Itu alhamdulillah banget, senang banget, nggak sia-sia. Ya itu teman-teman, mereka dari pagi, dari jam 6 ya, jam 6 udah di wali kota, pulang ke jam 6 lagi. Iya, nah itu tuh H-1 sebelum lomba kan juga latihan. Iya, malam-malam. Enggak, itu sebelumnya itu ada deh, kita latihan di sekolah. Iya. Dari pagi kalau nggak salah sampai siang atau sore jam sebelum asar kalau nggak salah. Itu tuh kaki saya kecengklak, bengkak Dam, sumpah. Ada videonya. Kenapa? Saya VN sendiri ke teman basket, nangis kan karena sakit, tapi takut besok mau lomba gitu. Pokoknya udah panik besok mau lomba, bengkak kecengklak gitu. Terus kenapa? Akhirnya itu karena saya pokoknya lagi pada istirahat, saya ngidong-ngidong sendiri, lari maju gitu. Kira itu saya nyobanya pakai sepatu pantofel. Belok dikit langsung tuh kecengklak, jatuh. Itu pas di situ nggak sakit, maksudnya cuma kayak aduh doang gitu. Terus lama-lama kok digerakin sakit, iya bengkak, saya pencet-pencet sakit gitu kan. Terus nyampe rumah jalannya udah agak pincang-pincang. Akhirnya di situ malam nangis. Takutnya nggak bisa ikut lomba. Bilang dah tuh ke teman-teman, katanya ya diobatin aja gini. Minta minyak apa gitu sama tetangga. Akhirnya dikasih mendingan. Sebelum dikasih minyak direndam dulu nih kaki di es batu. Itu lumayan lama juga sih, sejaman juga ada kali. Terus? Tapi dingin banget. Kayak sikap coba. Iya. Selamat hari Selasa. Iya. Apa tuh? Selamat hari Selasa buat kamu yang aku suka. Iya. Coba lanjut. Terus mau bisa. Sifat aslinya keluar dah. Terus kita nyantai. Ya biasa. Abis itu udah di rendam es batu, udah kedinginan gitu kan. Abis itu dikasih minyak. Pokoknya sambil tidur juga diurut-urut sendiri gitu. Kok bentar, yang sakit kaki yang diurut ini misalnya, gimana maksudnya? Saya angkat kaki Gitu. Ya kayak gitu. Terus besokannya ternyata masih sakit juga. Dan nyampe di wali kota kan kita dapet urutan berapa saya lupa dah tuh. Kita persiapan sambil saya juga masih ngobatin ini. Alhamdulillah di situ tuh udah agak redaan, walaupun perjalanan dari parkiran nih menuju itunya agak sakit gitu kan. Tapi tetap dipaksakan. Akhirnya bisa alhamdulillah, tapi setelah lomba masih kerasa dikit, tapi
tiba-tiba sekarang udah hilang sendiri. Udah lama. Oh iya udah. Udah lama. Nih Dam, Apa? Bentar. Sebelum kita lanjut pembicaraan selanjutnya, aus nggak sih, Sa? aus banget sih. Aus banget ya, Sa? Aus banget. Aus banget nih. Kita ngomong panjang lebar, Aduh. ada parah banget. Iya, Kita aus banget nih. Yanto, minum dong, minum. Aus banget nih. Nih, kasihan bintang tamu kita. Yanto. Yanto itu. Iya nih, Yanto. Ih, ganteng banget Yanto ya. Jaga mata, jaga pandangan. Sini dong Yanto. Ya Allah Yanto, Yanto. Yanto. Ini Sa, kita minum air putih aja Sa, biar sehat. Asik. Thank you. Buka nih, boleh buka. Udah kehausan banget nih. Mau makan nggak? Kita ada snack. Kita udah nyiapin buat Sasa snack. Boleh tuh. Oke. Biar lebih asik ya. Nih, teman-teman nih, kantuk ke tempat Ini semua. dong. Nih guys, Ada berapa? harus ditutupin Pasti ya. pada penasaran sama Yanto. makasih Yanto. Teman-teman masih penasaran kan sama Yanto? Cuma dari podcast PSPT dong, teman-teman. Podcast PSPT. Pembicaraan seru podcast terkini bersama Yanto yang ngasih makanan. Langsung buka, Cung. Minum dulu, Sa. Minum dulu. Tolong dong. Indomie mau Indomie? Aduh, jangan deh. No, Indomie. Kopi. Kopi mah ntar aja, malam. Nih. Teman-teman minum dulu ya teman-teman. Pas banget. Biar chill aja. Teman-teman. Enak banget dah. Udah seger banget. Air dari Yanto tuh gak bersalah. Jangan-jangan nih, ada apanya udah doain kali ini. Pelet saya. Sebelum itu juga Sa. Apa tuh? Buka dong makanannya. Nanti kali ya. Ya sebelum itu teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembicaraan selanjutnya, nih teman-teman semua, boleh dong lihat gelas-gelasnya. Teman-teman semua yang mau nyablon tumbler, gelas, baju, terus tas tote bag. Benar. Nah, teman-teman semua silakan menghubungi langsung aja ke di ruang server atau anak PSPT yang ada. Ini murah banget teman-teman tuh, lihat. Ya nggak Sasa, coba dong dilihat. Nih. Bisa ya, tuh. jelas lagi zoom. Sumpah bagus banget. Sablonannya bagus, tumbler Rapi ya. juga bagus. Jadi teman-teman semua yang mau mesen langsung nih, tumbler beserta sablonannya sesuai dengan keinginan teman-teman, Bebas, silakan langsung custom. hubungi Pak Syahril. Langsung aja, nggak pakai lama teman-teman. Harga GPL, murah, GPL. kualitas terjangkau. Apaan sih? Harga murah, kualitas terjamin teman-teman. Nah, Jamin. lanjut Sa. Tadi lu sampai mana Sa? Sambil makan ya. Boleh, boleh. Sambil makan. Lapar juga nih Sa. Belum makan juga dari pagi. Terlah, nasi padang mau nanti aja. Ya Allah. Makan teman-teman semua. Bisa nggak? Bisa dong. Berarti lanjut Sa. Tadi sampai mana sih? Sampai mana dah? Cari topik yang lain juga nggak apa-apa. Udah lupa tadi yang sampai mana? Ya. Tolong dong, kita nggak disponsor. Balik. Oh, iya. Balik. Nggak apa-apa. Ambil ininya. Lanjut Sa. Lanjut. Terus nih Sa, aku udah dengar Sa. Apa tuh? Selain ikut paskib nih, kayaknya tuh kamu aktif banget deh di OSIS. Bener nggak tuh? Bener sih. Kamu di OSIS jadi apa sih? Jadi apa ya, Dam? Oh, kamu ketuanya dong. Enggak. Jadi rumah. Jadi humas. Sibuk banget kayaknya kalau lagi ada apa-apa gitu. Susah nggak sih jadi humas? Sa? Susah sih. Masa? Susah lu. Lebih seru pasti apa OSIS? Pasti. Kenapa lebih seru pasti daripada OSIS? Padahal kan OSIS kalau ada acara bersama-sama. Sama kok pas kira juga sama-sama. Cuma lebih sibuk di OSIS. Capek? Ya itu tuh lumayan. Emang enggak ini? Apa? Jadi nggak suka dong sama OSIS? Suka dong. Kenapa jadi OSIS? Tapi- Tadi katanya lebih suka paskib. Ya lebih suka pasti lah karena kan di situ wah di situ saya bisa seret dan dulu nggak di sponsor ya. Ya, yang mau masuk boleh langsung aja hubungin Humas SMK 45 ya, Langsung aja yang mau mendukung program-program kita selanjutnya, betul banget khususnya di bidang PSPT atau broadcast. ya, pasti tuh. Boleh masuk sponsor teman-teman.
Lanjutin. Lanjut yang lain aja, tadi udah lupa nih topiknya. Tadi OSIS. Oh, OSIS. Kenapa akhirnya memutuskan mengikuti OSIS juga gitu? Ya karena kan di sebelumnya kan udah OSIS, jadi lanjutin lagi. OSIS nggak keluar, pasti keluar. Ya karena kan OSIS kan ya gitu. Hmm. Oh, OSIS pandemi waktu itu, jadi agak-agak Oh. santai lah. Walaupun Nggak yang banyak kerjaan ya? Iya enggak, walaupun dulu tuh ada di waktu-waktu tertentu kadang disuruh ke sekolah Zoom. Cuma gitu waktu itu Gitu-gitu OSIS. doang, maksudnya nggak yang sampai sesibuk sekarang. Ya karena kan masih virtual. Ya jadi saya masih mengikuti OSIS. Apa lagi? Tanya. Lu kakak buat sisa gua. Terus ini Sa. Aduh, pengen berdiri. Ya ini teman-teman. Di sekolah kita tuh setiap jam 6.45 dan 10.45 itu kita diwajibkan untuk berdiri ya teman-teman. Betul. Nah, mungkin kita berdiri dulu kan ya Sa? Udah dong. Sa, kita harus menghormati. Kita harus menghormati. Jadi di sekolah kita itu kita harus berdiri. Disuruh rakyat Indonesia. Oh. Nah, kalau udah selesai baru duduk. Nah, betul. Jadi di sekolah kami itu teman-teman semua perlu ketahui di setiap jam 6.45 itu akan selalu ada lagu Indonesia Raya. Dan di setiap jam 10.45 itu akan ada pembacaan Pancasila yang dimana para siswa-siswi itu beserta guru, staf, dan karyawan yang ada di sekolah itu diwajibkan untuk berdiri menghormati nyanyi lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila. Lanjut. Keluh kesah. Tadi udah pasti belum ya? Belum. Keluh kesah pasti belum. Sekarang pertanyaan dua langsung. Keluh kesah menjadi paskibra dan menjadi OSIS. Nih tuh. Keluh kesahnya pertama paskibra. Mungkin kalau di paskibra tuh kan kita lebih turun ke lapangan mulu. Mungkin itu kadang-kadang kita ngeluh capeknya sih. Panas. Ya. Itu di paskibra. Ya, tapi kan harus tetap dijalanin. Kalau di OSIS palingan kalau misalnya ada event-event tuh yang lomba, tuh kadang-kadang tuh anak-anak SMK 45 tuh susah banget buat dimintain list. Jadi kadang tuh ada yang nggak nulis. Teman-teman nih. Gimana caranya? Keluh kesah dari Humas. Ya itu sulit banget. Kita kan udah ngasihannya hampir gitu. Seminggu ya. Iya, udah kita pribadi chat juga masih nggak ini. Jadi kita bingung. Nah, masa perlu di spam sih sama Sasa? Ya. Ntar dikira Sasa suka sama kalian lagi. Ya, jadi teman-teman buat para ketua kelas nih, tolong bantu Humas. Kalau lagi ada acara ya. Betul. Jadi jangan merepotkan Sasa. Kasihan teman-teman juga yang lain kan. Betul. Terus udah itu dong. Udah sih itu dong. Nggak ada lagi kalau kesah yang lain. Kayaknya kalau kesah yang lain adanya di malam-malam hari, Dam. Apa tuh? Boleh dong cerita kalau kesah di malam-malam hari. Sekarang kan siang. Jadi kita nggak tahu nih. Kalau soalnya biasanya kan kalau overthinking itu kan malam-malam. Jadi kita tuh tiba-tiba. Apa sih yang seorang Sasa overthinking itu apa? Apa yang membuat akhirnya Sasa overthinking di malam-malam hari? Banyak dah. Apa salah satu contohnya? Nah, itu adalah faktor-faktor yang tidak bisa diceritakan di media. Salah satu lah. Iya, salah satu. Hidup kah? Pasangan kah? Cinta kah? Pasangan nanti. Oh, kalau ada mamaku mah. Mamaku bahagiain diri sendiri dulu. Lah Daripada kan kalau misal punya pasangan dibagianin pasangan. Makanya kan kayak gini. Gimana ya? Kalau bagian diri sendiri dulu, tapi diri sendiri itu bahagianya ada di pasangan. Bagaimana itu? Tolong jawab. Tuh permasalahannya. Itu. Enggak. Iya, kan emang bahagianya seseorang harus dengan pasangan. Enggak dong. Enggak. Tapi kalau misalnya ada di situ, iya. Bagaimana cara mengatasinya? Menurut Sasa? Menurut saya pribadi. Gimana? Tidak perlu diatasi karena itu adalah dalam Islam. Jangan dam. Kayak ustazah dam. Takut ada salah ya kan? Iya. Takut ada salah teman-teman. Nanti di apa namanya? Dia yang suruh minta maaf
klarifikasi. Satu lagi apa sih, Mek? Apaan, Dam? Somasi. Tuh somasi lu. Nah, Apa? itu. Sama organisasi ini Ya, ya. ulama ya kan. Sama. Lanjut Dam, ah. Tolong. Lanjut Dam. Tolong ya. Kebablasan. Takut apa? Kebablasan. Nah. Tadi pembicaraan. Tadi dong. Udah kan, kalau kasar pas kibra sama OSIS sudah. Udah. Nah, kalau kasih pas malam-malam tadi kan kesinggung tuh. Kalau kasar pas malam-malam bingung aja gitu pikiran, Apa? kadang-kadang mikirin satu hal nih tiba-tiba merembet ke semuanya tuh. Nah, itu bagaimana tuh yang mengatasinya tuh? Masih aduh. Nah, harus perbanyak ibadah. Nah, gitu kan. Kenapa harus lanjut lagi ke situ? Ya. Karena jawabannya ada di situ dah. Oh, berarti apapun masalahnya, solusinya adalah Allah. Allah tetap kita berpulang ke Allah. Asik. Amin. Jangan lupa sholat gitu dong. Iya, jangan lupa sholat. Jangan lupa nih mau bulan Ramadan harus sucikan diri ya kan. Iya. Asik. Yang punya pacar Putus putus-putusin. dulu. Nih, apa yang kemarin di kelas nih? Nih guys, ada tips ketika kalian punya pasangan tapi di bulan Ramadan. Supaya nggak batal puasanya. Yoi, ketika sahur kalian putus, ketika maghrib kalian balikan. Nanti ketemu sahur lagi kalian putus lagi. Jadi gitu. Itu baru dinamakan putus nyambung. Betul. Betul dong. Kayak lagu dong. Putus nyambung. Yang mana? Tidak ada. Emang Ya ada? udah lagu aku. Lagu apa? Itu. Lagu yang tadi. Emang lagu putus nyambung apa? Ada yang putuskanlah ingatan. Ih, salah. Itu apa? Lumpuhkanlah ingatanku. Itu bukan putus. Ntar yang punya ngeliat marah lu. Astagfirullahaladzim. Ini sih. Lupa. Cakarkan ya? Lupa. Cakarkan. Putuskanlah ingatanku. Lupa ingatan. Putuskanlah ingatanku. Kadang-kadang nih. Nah, coba dong. Apa? Oh ini, kan kita juga mau masuk di bulan Ramadan ya? Iya. Pasti udah lewat ya. Udah lewat ganti Kita kan mau masuk bulan Ramadan. Biasanya Nah. hal apa yang biasa dilakukan oleh seorang sasa ketika memasuki bulan Ramadan? Nah. Apakah Anda adalah salah satu anak nakal yang sering madol terawih? Astagfirullahaladzim. Kalau madol tuh enggak ya. Tapi gini Dam. Apa itu? Kalau taraweh tuh, kalau madol tuh kalau madol tuh ini kan, kalau misalnya udah taraweh terus habis itu langsung cabut gitu apa? Iya. Nah kalau gitu Tergantung. tergantung persepsi orang gitu. Enggak, kalau madol terawih tuh banyak. Apa? Ada yang izin dari rumah pakai sarung, pakai koko, ke orang tua izin terawih sama teman-teman. Tapi ujung-ujungnya malah main petasan. Nah itu kadang-kadang, tapi dulu saya kayak gitu. Ada juga yang terawih dulu nih saat isya, terawih 2 rakaat, baru madol. Nah itu kalau dulu mungkin masih anak-anak ya kan. Kalau sekarang ingat mati. Kalau sekarang ingat mati parah. Parah dalam 2024. Kita masih muda. Makanya itu masih muda, masih mau mati. Iya bisa. Cuma maksudnya kan masih masa depan kita kan masih panjang Masih ya, panjang, ya kita tahu umur emang nggak ada yang tahu, cuman kalau misalnya kita realistis melihat pandangan ke depan, ini umur kita masih panjang. Alhamdulillah dan kalau misalnya kita diberi, ya kalau masalah umur mah yang penting mah kita sehat gitu kan. Ya teman-teman semuanya jaga kesehatan supaya nanti masih bisa lebaran bareng keluarga. Amin. Bener, coba bayangin teman-teman semua yang udah nggak bisa lebaran sama keluarganya. Ya kan? Contoh yang merantau, yang kamu istri di kampung, kayak gitu contohnya. Baru mau jadi ayah. Nah. Itu siapa tuh? Iya bener nggak? Misal contoh ada keluarga kecil baru nikah, ya baru punya anak bayi tapi terpaksa orang tuanya merantau ya. Salah satu orang tuanya ayah. Nah itu kan seorang ayah jauh dari anak, apalagi anaknya baru lahir ya. Makanya. Menunggu kandungan di istrinya 9 bulan. Alhamdulillah. Menunggu kandungan 9 bulan kan
terus udah brojol cuma sebulan ditinggal. Nah itu berarti. Nah itu Gimana yang nih pandangan sebagai seorang laki-laki atas apa? atas perihal pernyataan tersebut? Pandangan seorang laki-laki, ya kan kita merantau untuk mencari uang yang ujung-ujungnya akan membahagiakan seorang istri dan seorang anak. Tapi pembagiannya pada saat apa? Sesaat doang. Kok Kalau sesaat? kesehariannya- Kita realistis. Kesehariannya kesepian, nggak ada temennya. Loh, kan bisa sekarang zaman udah teknologi, Kalau punya Sa. HP, Gak mungkin, Sa. Gak mungkin. tapi kalau ternyata di belakang sana, Selingkuh. iya. Ya enggak mungkin. Nah itu yang dipermasalahkan. Anda jangan berbicara hal tersebut. Kenapa? Kita yang baik-baik aja lah. Ya udah. Nah, Udah ganti dah, jangan inilah. lanjut aja puasa. Nah. Kan pertanyaan awalnya puasa kenapa kesini-sini sih? Nah puasa itu artinya apa dah? Dulu. Tadi kan keseharian. Keseharian yang biasa dilakukan Iya, Saksa taraweh, setiap Mado. puasa. Terawih kan? Sampai sekarang. Terawih kalau misalnya lagi ada waktu kan kadang-kadang kalau sekolah tuh kadang-kadang pulangnya capek, kadang-kadang Kejauh, Sa. Jam 2 ke jam 7. capek dam. Ini sekarang aja nih kadang-kadang habis maghriban udah tidur. Nah, lu mah males namanya. Itu adalah capek. Nah, Harus bisa mendefinisikan capek gitu loh dam. kayak orang bener dah. Guys, menurut dia malas sama capek itu hampir ya sama lah. Ya udah deh, Ya udah. Males. ya udah deh. Ya, terus lanjut selain terawih, lalu Terawih. madol tuh Kesehariannya enggak dong. Terus kesehariannya nih kalau tidur. puasa nggak boleh nih kalau terlalu banyak. Kalau Bro, kebanyakan tidur ibadah. Iya sih, ya gimana lagi dam. Kesehariannya kita sekolah kan masih puasa cuma Masih. libur awal-awal doang. Mm-mm. Itu kan masih sekolah kita harus bisa menjaga tuh. Menjaga apa? Menjaga ini ibadah puasa kita supaya nggak batal kan. Oh, Apalagi terus kan kita kan di sekolah beraktivitas. Kita harus bisa kontrol diri kita lah. Misalnya kalau jangan sampai keceplosan ngomong kasar atau kita salah satu contoh kecilnya itu. Terus Iya. apa lagi? atau kita terlalu banyak Berpikir tentang makanan. iya itu tuh kadang-kadang capek tiba-tiba dia bawa bekal Ya. makan di kelas Ya. temen yang ikut Membuat Udah. dosa. buat dosa Padahal orangnya lagi dapat. Lu nggak bisa lihat, Sa. ya Sa, itu Sa kalau harus cewek lihat. Itu kalau cowok bisa. apa Dapat duit. astagfirullah apalagi dan kayaknya kesehariannya itu nih Bantuin orang tua nggak? bantuin kayaknya papa saya jualan dah buat buka puasa kemarin sih bilang aku nggak tahu sih jualan apa paling nanti kalau misalnya itu berarti saya bantuin tuh Iya. Dapat dari kue puya. parah Kok parah? udah lewat loh Ada lewat. udah lewat Nggak ada- Artis, nggak ada guys. bantuan. Artis. Terus apalagi kayaknya udah sih ya itu doang Udah. keseharian mah ya Keseharian. udah jalan sehari-hari aja kayak gini Males. jangan berbicara malas dah jangan berpikiran malas di dalam diri anda hilangkan kata-kata malas itu jauhkan dari diri anda mari kita bersemangat untuk menjalani kehidupan Asik. asik Sasa Podcast hari 2024. ini. Sasa 2024 Sasa cuma bisa pinter ngomong doang, dilakuin nggak? astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. karena kita tuh kan biasanya orang yang berpandai kata-kata dan Hmm. emang agak sulit untuk merealisasikannya tapi pasti ada cara-cara tertentunya. Cara-cara tertentunya hanya sebuah kata. Lewat sebuah kata. Iya dong. Ya udah nggak usah garuk-garuk gitu. Gatel guys. Terus apa lagi? Siapa lagi nih? Karena nggak mau ada yang ditanyain. Kak Adam. Nah apa nih Adam nih? Apaan? Perasaannya jadi Ya udah gini, OSIS. tukeran. Jadi host, tukeran. Oke. Tukeran. Ya. Selamat datang di acara PSPT. Apa? Merah kan? Gimana nih? Nah, Apa PSPT lu? Coba opening lu. PSPT adalah pembicaraan seru podcast terkini. Asik, tepuk tangan buat Sasa, host kita terbaru. Nah, teman-teman, kita di sini kedatangan bintang tamu yang Asik. pastinya Coba ulang. Kita gimmick dulu, Bro, pembukaan dulu. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di PSPT. Lupakan dulu ya. Pembicaraan seru podcast terkini.
Jadi di podcast kali ini kita akan kedatangan salah satu ketua. Kita akan kedatangan ketua OSIS SMKN 45 Jakarta. Yang pastinya kalian sendiri udah tahu. Silakan masuk, Adam. Kita tarik aja langsung nih. Masuk dong. Taruh. Kebanyakan gini. Nah, ini dia. Halo Sasa. Udah lama ketemu nih. Aduh Sasa, apa kabar Sasa? Kabar baik dong. Nih, ini dia nih Adamnya. Ya Pasti guys. kalian kenal kan? Hmm. Nah, coba boleh perkenalkan lebih kita Apa semuanya di KTP tuh semua sebutin tuh yang ada di KTP. Ya, Belum punya. lupa. Nih orang-orang masih muda. Nanti gitu. guys, saya Adam Putra Muhammad. Udah itu aja guys. Nah, kita akan menyalakan satu hal Apa tuh? untuk Adam karena sini kita bertukar posisi ya guys. Kita aku jadi narasumber. Adam guys. nih, bagaimana perasaan Adam sebagai ketua OSIS di SMK 45 Jakarta? Emang kok ketua OSIS ya? Tolong netizen bantu jawab komen di bawah. Gimana? Perasaan? Senang, seru, sedih. Coba tolong deskripsikan secara detail dan menjadikan sebuah paragraf yang bagus untuk Seru, senang. Pertama senang banget karena bukan kita sih, saya dan teman-teman yang calon ketua OSIS itu melewati proses yang bisa dibilang semua orang tuh nggak tahu buat apa? namanya, semua orang tuh nggak tahu ininya, nggak tahu ini, nggak jelas nih emang Yanto tiba-tiba masuk. Bentar guys. Ya Allah, gangguin aja Dayanto. Sa, nih parah lu Sa. Edit hilang langsung. Edit. Iya. Lagi satu lagi. 1, 2, 3. Iya. Manual. Aduh, bulunya jatuh. Punya aib. Udah lanjut. Ya, gimana kan tadi lanjutin? Astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi bintang tamu kagak astagfirullahaladzim. Seru. Senang sih karena mencalonkan itu tidak semudah itu ya. Bener banget. Ada proses-proses yang dimana harus dilaluin dan itu nggak mudah dan beruntung sih karena belum tentu setiap orang tuh memiliki kesempatan tersebut. Itu seru, habis itu seru, enjoy karena enjoy juga menjalankannya dan lawan-lawannya itu teman-teman Okta, Malisa, mungkin saya tahu itu seru-seru banget. Kita bener-bener bersaing secara sehat, saling mendukung, terus juga nggak saling menjatuhkan lah intinya. Itu serunya, terus sampai sekarang menjalaninya teman-teman juga pada mendukung, anak-anak OSISnya juga seru-seru, baik-baik gitu. Terus kayak gitu pokoknya sedih juga ada perasaannya karena cukup capek juga. Dari ketua OSIS. Capek apa males? Tadi nyamain capek sama males. Ayo. Capek, cukup capek. Karena bisa dibilang yang bertanggung jawab lah semuanya atas perlakuan anak. Ya, kadang-kadang juga kalau misalnya ada anak yang OSIS yang salah, kita juga yang maju gitu. Ya, harus siap pasang badan lah untuk semuanya. Dan seru juga kadang suka dipanggil-panggil. Jangan aja malas di kelas. Enggak. Udah gitu ya, Sa. Bisa boleh aja ya, mau saya tanyakan ya. Apa tuh? Pengalaman lain di organisasi lain ada nggak? Pengalaman di organisasi lain. Selain OSIS? Iya, selain OSIS nggak ada. Di rumah apa? Di majelis. Majelis. Ikut ya jadi struktur majelis lah. Kayak gimana tuh? Kok saya belum paling ini aja ngurusin kayak ceramah ustadz di mananya gitu doang. Panitia gitu kalau ada acara. Ya gitu. Udah nggak ada lagi. Hobi nih teman-teman nih yang belum tahu nih ketua OSIS kita hobinya ngapain sih selain tidur di kelas? Enggak guys. Ini cuma biar ada gimmick-gimmick. Iya, Gimana nih? Hobinya apa? Hobi main bola.
Main bola. Oh ya, futsal ya di Hmm. 45. Masih tapi apa udah keluar? Oh, masih dong. Anda jarang melihat saya main futsal yang sangat jago itu ya? Wah, saya taunya Anda cuma main kiper doang. Ya itu. Futsal kan? Iya, futsal. Terus kalau di futsal itu tukeran ini sekarang futsal tuh ekstrakurikulernya hari apa sih? Jumat. Kan tukeran sama Anda. Nah, makanya itu saya Anda lupa. yang membuat saya eskul di hari Jumat. Ya. Alhamdulillah sih di hari Selasa nggak apa-apa juga. Kayaknya Apa? belum ada pertanyaan Hobi-hobi lagi. bagus. Oke, hobi lanjutin satu kali lagi ya. Saya udah nggak bisa bertanya-tanya. Apa? Ya udah itu hobinya udah itu dong. Main bola, Bola. bulu Terus? tangkis. Bulu tangkis emang bisa? Bisa lah. Tidur, Tuh kan bener apa yang saya bicara pertama. main Udah ya? cewek. Astaga. Astagfirullahaladzim. Nanti ceweknya nonton. Enggak. Kalau kita tidak boleh bulan Ramadan itu kita harus Berhati bersih, suci, betul. sedekah banyakin, amin. Betul. Puasa jangan Alhamdulillah. madol-madol. Betul. Tuh, Nah, dengerin. info bukber. Info bukber nggak apa-apa, dibanyak-banyakin. Oke teman-teman. Nah, Ukuran sebelum ya udah. Kalau kita taruh. Sebelum ya udah nanti aja Apa? sebelum penutupan kita kan mau minta maaf nih Heeh. atas kesalahan-kesalahan Ya kita. udah, tukeran dulu lagi. Balik lagi kawal. Nah, Oke, mungkin Sasa sebelum karena kita udah banyak banget nih ya, kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang sama Sasa udah banyak banget nih. Pesan dan kesan dong. kesan dan kesan untuk Pesan dan kesan untuk ini acara ini sama pesan yang Sasa pengen sampaikan ke teman-teman semua atau ke adik-adik kelas atau ke kakak kelas. kelas 45 ya? Ya, ke siswa-siswa SMPN 45. Paskibra aja ya? Ke ekstrakurikuler Paskibra. Seluruhnya. Kasih Ya, kasih semangat lah. ya. Kan Anda pintar merangkai kata. Astagfirullah enggak. Jadi kesannya Mm-mm. untuk podcast hari ini ya alhamdulillah pasti banyak banget pembelajaran yang bisa diambil. Mm-mm. Entah itu dari motivasi atau yang lainnya, dan pesannya semoga acara ini terus berjalan lancar. Amin. Terus juga terus maju acara ini podcast apa PSPT tadi Iya, betul. semakin terupdate lah, terupgrade juga. Mm-mm. Terus kalau untuk SMK 45 untuk siswa-siswinya yang pasti lebih aktif lagi untuk menjalani misalnya kalau ada program-program yang ada gitu ataupun lomba, Ya, biar kita lebih banyak dapat prestasinya. betul. Terus juga diterapkan juga kedisiplinannya kayak pakai dasi, terus juga kaos kakinya. Pokoknya tentang atribut sekolah itu harus dilengkapi Lebih lengkap, gitu. lebih Ya, mengikuti lengkap. peraturan ya. Betul. Terus apa lagi nih? Semangat dong, kasih semangat buat Iya. teman-teman semua atau apa Kasih yang semangat ingin ya. disampaikan. Terakhir ya. Mm-mm. Selamat hari Selasa buat kamu. Jangan sampai putus asa. Asik. Say. Nah, Oke, Sa, sebelum kita menutup acara PSPT ini, aku mau kasih merchandise buat Sasa. apa- Yanto, tolong dong merchandise buat Sasa. Ini biasa. Aduh, malu lagi. Iya Allah. Baju dari kita buat Sasa. Wow, Yanto. Dari looknya dari jauh sih bagus. Asik, Yanto. Nih. Wih, keren banget nih. Nih. Wah, ini sablon juga ya, Dam? Iya dong, tentunya ini hasil dari sablon SMK 45 Jakarta yang sangat amat bagus. Kita sablon sendiri, Sa. Bagus tuh. Buat Mas. merchandise kamu doang, Thank sumpah. you. Dipakai dong sebelum Ya, kita nanti menutup. dong. Pakainya nanti nih. Bagus ya? Bagus banget. Sekali lagi Bagus, teman-teman, Pak. pokoknya teman-teman semua yang mau mesan baju, Sablon. terus tumbler, gelas, ya beserta sablonnya bebas sesuai request kalian desainnya. Teman-teman semua silakan menghubungi Pak Syaril langsung, nggak pakai lama. Harga murah, kualitas terjamin. Tepuk tangannya buat Sasa sekali lagi. Segitu aja acara PSPT kali ini. Kita mau minta maaf dulu ya Iya. apabila ada pembicaraan yang kurang mengenakan di teman-teman Oke, semua. teman-teman. Mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya dan Putra Muhammad dan bintang tamu saya Sasa Melodia Ajara.
See you PSPT pembicaraan seru podcast terkini. Dadah teman-teman. Ini kocok. Wah, lu gokil sih, gokil. Udah matiin, berapa menit? Anjing sejam dulu, berapa menit lagi? Boleh juga. Tadi itu bilang videonya jam berapa? Tadi pas tuh komen tuh. Kenapa nggak komentarnya ya? Lu nggak pakai hati apa? Gue bilang, tuh lo minumannya beratur dia. Ini lo apa sih? Baterai aman kan tadi ya? Siapin aja sih. Ini baju nih gantung nih. Iya. Ini dulu nih. Wih, bahasa Inggris bahasa udah lu pakai. Masa tuh bos? Cabut aja. Tadi itu mana dah? Yang rombe-rombe